Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yulia Putriandini, NPM 203100099. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang salpingitis. Definisi salpingitis adalah keadaan inflamasi pada tuba Fallopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul (PID). Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan klamidia. Etiologi lain antara lain infeksi Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenzae. Selanjutnya ada etiologi. Penyebab salpingitis, infeksi, bakteri, dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Bakteri yang biasanya menjadi penyebab salpingitis adalah Chlamydia, Gonococcus, Mycoplasma, Staphylococcus. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributor. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan spondilolisis bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondilolistesis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Nah, selanjutnya ada epidemiologi. Data epidemiologi menunjukkan bahwa salpingitis akut merupakan salah satu penyebab penyakit ginekologis paling umum dan juga menjadi salah satu penyebab infertilitas global. Di Inggris 33,6% wanita kelompok usia 35-44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul (PID), dengan 16,1% mengalami minimal satu episode salpingitis, baik terdiagnosis atau tidak. Di negara Amerika Serikat, sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut. Paling sering pada rentang usia 15-20 tahun sebanyak 1-2% perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis setiap tahun. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor-faktor berikut dapat meningkatkan kecenderungan salpingitis. Yang pertama, perawatan antibiotik, ovulasi, haid, penyakit menular seksual, melakukan hubungan seksual tanpa kondom, keguguran, persalinan, radang, usus buntu. Selanjutnya ada penata laksanaan. Secara umum penata laksanaan salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul (PID). Antibiotik empiris spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk dirawat inap apabila kehamilan, terdapat abses tubovarium, diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti apendikitis akut, tidak dapat disingkirkan, sakit berat, mual, muntah, atau demam tinggi. Pasien tidak patuh atau tidak dapat mentoleransi regimen oral. Respon klinis terapi antimikroba oral yang buruk. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama, infeksi ovarium, kedua, infeksi rahim, ketiga, infeksi pada pasangan seks, keempat, absen pada ovarium, kelima, kehamilan ektopik, yang terakhir, infertilitas. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor resiko pasien, namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubovarium, dan kehamilan ektopik. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan radang panggul, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya radang panggul, yaitu yang pertama, jangan berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan.
Kedua, gunakan kondom saat berhubungan seksual. Ketiga, periksa kesehatan rutin jika memiliki risiko tertular infeksi menular seksual. Keempat, konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter. Kelima, bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan jangan sebaliknya. Dan yang terakhir, bila menderita radang ranggul, Anda dianjurkan mengajak pasangan untuk turut melakukan pemeriksaan. Hal ini diperlukan untuk mencegah berulangnya radang panggung. Nah, selanjutnya ada klinis insolution cystic. Definisi kista epidermoid juga dikenal sebagai kista sebaceous adalah kondisi timbulnya benjolan di bawah kulit yang bersifat jinak dan berisi keratin. Kista ini sering terletak di wajah, leher, tangan, kaki, alat kelamin, jari, dan bagian dalam pipi. Kista ini tumbuh lambat dan umumnya tidak berbahaya. Yang kedua, kista epidermoid dikenal juga sebagai epidermal insolution cystic epidermoid insolution cystic. Kista infundibular atau kista epidermal adalah kista kutaneus dengan dinding epitel menyerupai epidermis yang memproduksi keratin. Daerah prediliksi kista ini terutama pada wajah, kulit, kepala, leher, dan badan, walau dapat juga ditemukan di daerah lain. Selanjutnya ada etiologi. Kista terjadi akibat penumpukan keratin. Keratin adalah protein yang terjadi secara alami di sel-sel kulit. Kista berkembang ketika protein terperangkap di bawah kulit karena gangguan pada kulit atau folikel rambut. Kista ini dapat terkait dengan kondisi genetik tertentu, terutama jika kista tumbuh sebelum pubertas, misalnya sindrom Gardner dan Gorlin. Selain itu, paparan sinar UV yang berlebihan juga bisa menjadi penyebab dari kista epidermoid. Selanjutnya ada patofisiologi. Kista epidermoid berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut puntum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Sumbatan folikel adalah faktor penting dalam patogenesis kista epidermoid. Hal ini dapat dijumpai pada pasien akne vulgaris yang dapat memiliki kista epidermoid multiple yang berasal dari komedon. Oklusi folikel juga dapat disebabkan oleh proses jinak ataupun ganas yang mempengaruhi atau berada di dekat unit pilosebacea. Selanjutnya ada epidemiologi. Epidemiologi kista epidermoid ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lain hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer umum terdapat pada bayi baru lahir. Yang kedua, kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat prediksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Selanjutnya ada faktor resiko. Orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun, meskipun bisa menyerang siapa saja. Orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Selanjutnya ada penata laksanaan. Pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kita melalui pembedahan. Prosedurnya melalui suntikan blus lokal sayatan pada kulit dan pengangkatan kista. Jika ada pandangan sekitarnya, operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang. Terlebih dahulu, efek samping tindakan pembedahan antara lain kemungkinan terjadinya infeksi dan perdarahan, juga kemungkinan timbul
bekas luka. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Jahitan dapat dilepas dalam 7-10 hari. Bekas operasi biasanya akan memakan waktu 8 minggu untuk mencapai 80% kekuatan kulit asli. Berkas loka diobat 6-12 bulan setelah operasi. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal seperti cairan infus atau air bersih dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau bersih. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembekakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan terinfeksi. Selanjutnya ada komplikasi. Beberapa komplikasi potensi kista epidermoid yang perlu diwaspadai antara lain yang pertama, peradangan kista epidermoid menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Kista yang meradang sulit untuk dihilangkan, dokter kemungkinan akan menunda mengeluarkannya sampai peradangan mereda. Yang kedua, pecah. Kista yang pecah sering menyebabkan infeksi seperti bisul yang membutuhkan perawatan segera mungkin. Yang ketiga, infeksi. Kista dapat terinfeksi dan menyakitkan abses. Yang keempat, kanker kulit. Pada kasus yang sangat jarang, kista epidermoid dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tindaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Selanjutnya ada pencegahan. Umumnya kista tidak bisa dicegah, namun kamu meminimalisir resiko kista epidermoid dengan melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Jangan mencoba mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekabuhan. Selanjutnya ada klinis unicornuate uterus. Definisinya adalah rahim unicornuate dengan tanduk yang belum sempurna adalah anomali yang disebabkan oleh fusi yang rusak dari salah satu ductus muleri yang berpasangan. Selanjutnya ada etiologi. Rahim unicornuate terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya dua tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Ketika salah satu tuba ini gagal berkembang, hasilnya adalah uterus unicornuate. Selanjutnya ada patofisiologi dan epidemiologi. Rahim unicornuate adalah kondisi genetik langka di mana hanya setengah dari rahim perempuan yang terbentuk. Rahim unicornuate lebih kecil dari rahim biasa dan hanya memiliki satu tuba falopi. Ini menghasilkan bentuk yang sering disebut sebagai rahim dengan satu tanduk atau rahim bertanduk tunggal. Wanita dengan rahim unicornuate mungkin juga memiliki bagian rahim kedua yang lebih kecil yang disebut hemiuterus. Hemiuterus ini mungkin tidak terhubung ke bagian rahim lainnya. Akibatnya darah menstruasi tidak dapat mengalir keluar dari hemiuterus ini sehingga menimbulkan rasa sakit. 10% kisaran 6-13% dari anomali uterus dan infertilitas terlihat pada kasus penyakit ini. Selanjutnya ada komplikasi. Di antaranya dapat menyebabkan keguguran, kematian janin, kelahiran prematur, dan malpresentasi yang lebih sering terjadi. Di sini ada prognosisnya. Dari anomali ductus mullerian, uterus unicornuate dianggap memiliki hasil obstetrik terburuk, kedua terburuk dengan uterus septate. Selanjutnya di sini ada penata laksanaan dan pencegahan. Strategi pengobatan meliputi operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus
yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Pencegahannya operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Yang kedua, perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran, atau kelahiran sungsang kaki lebih dulu. Selanjutnya ada faktor resiko. Beresiko mengalami komplikasi reproduksi dan mungkin mengalami susah hamil. Selanjutnya ada klinis gynecresia. Definisi dan etiologi, genetresia adalah cacat bawaan berupa tertutupnya salah satu bagian dari saluran kelamin wanita. Etiologinya, penyebab atresia vagina tidak diketahui. Biasanya pembuatan saluran vagina selesai dalam janin pada minggu ke-20 kehamilan. Para peneliti percaya pada pasien dengan atresia vagina tabung yang dikenal sebagai saluran muler tidak berkembang dengan benar dalam 20 minggu pertama kehamilan. Biasanya salah satu saluran ini berkembang di saluran tuba, sementara saluran lainnya berkembang menjadi vagina dan rahim. Selanjutnya ada patofisiologi dan epidemiologi. Patofisiologinya, atresia vagina ditemukan terjadi ketika sinus urogenital tidak berkontribusi pada pembentukan bagian bawah vagina. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada gangguan atau sindrom lain yang ditemukan dalam hubungan dengan individu yang hidup dengan atresia vagina. Epidemiologinya, bayi baru lahir dapat berupa sepsis massa abdomen dan distres pernapasan, anomali kongetial abdominopelvis atau perineum lainnya sering meminta evaluasi radiografi pada bayi baru lahir menghasilkan diagnosis atresia vagina yang kebetulan. Selanjutnya ada komplikasi dan pencegahan. Infeksi nyeri sudah terasa sebelum haid, yang kedua nyeri masih ada setelah haid berhenti. Pencegahan, ada beberapa metode pengobatan untuk individu dengan atresia vagina. Metode pengobatan pertama yang direkomendasikan adalah pelebaran vagina sendiri. Seorang dokter mungkin pertama-tama merekomendasikan agar pasien terlebih dahulu mencoba membuat vagina sendiri melalui proses pelebaran diri. Teknik pelebaran sendiri terdiri dari penggunaan dilator vagina, yaitu tabung bundar kecil yang ukurannya bervariasi dan serupa dalam ukuran dan bentuk dengan tampon. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis untuk atresia vagina adalah salah satu yang rumit. Ada variasi dalam temuan anatomi pasien serta tidak adanya teknik bedah yang konsisten yang membuat sulit untuk memberikan prognosis untuk kondisi ini. Sering dengan kondisi lain yang menimbulkan perineum abnormal, yaitu genitalia ambigu dan berbagai kelainan lain yang berkisar dari kloaka hingga sinus urogenital. Individu dengan atresia vagina sering melaporkan rekonstruksi sebagai hasil pengobatan. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko gangguan ini disebabkan oleh implikasi dalam wanita gen protein coding yang ditemukan pada lengan pendek P dari kromosom. Yang pertama, terjadi mutasi genetik yang menyebabkan substitusi leusin menjadi residu prolin pada posisi 12 pada asam amino pada protein WNT4 pada dasarnya. Ini akan menyebabkan penurunan tingkat intranuklear katenin. Selain itu, enzim steroidogenik seperti 17A hidroksilase dan 3B hidroksisteroid dehidrogenase dihambat karena mutasi ini yang menyebabkan kelebihan jumlah androgen dalam sistem. Selanjutnya ada penata laksanaan. Sekitar 5% wanita tanpa vagina ablasi vagina memiliki rahim yang berfungsi konsepsi spontan. Jarang terjadi setelah operasi koreksi, tetapi ada teknik reproduksi berbantuan yang dapat digunakan untuk membantu wanita hamil. Ada kemungkinan untuk mentransfer embrio melalui saluran tuba atau melalui miometrium. Lapisan tengah dinding rahim terutama terdiri dari sel-sel otot polos rahim yang disebut transfer embrio transtubal atau transmiometrial. Cukup sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.